di kampus Universitas Wahid Hasyim. Ikutin aku yuk. Kesehatan itu penting, dan yang pasti kesehatan itu sangat dibutuhkan oleh semua orang. Nah, buat kalian yang suka di bidang kesehatan, Unwahas punya program studi kedokteran, farmasi, dan apoteker. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin memperkenalkan diri. Saya, Pak. Nah, apa artinya diri kita tanpa pendidikan? Ya, pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa. Unwahas punya program studi pendidikan agama Islam, pendidikan guru MI, dan pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Dan ini nih yang tidak bisa lepas dari peran besar perkembangan bangsa, yaitu teknologi. Unwahas memiliki program studi teknik mesin, teknik informatika, dan teknik kimia. Nah, apalagi yang ini nih teman-teman, buat kalian yang nantinya ingin menjadi seorang ekonom, jangan khawatir, Unwahas hadir untuk kalian dengan program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi Islam. Yang tidak kalah penting adalah kita sebagai manusia yang harus menjunjung tinggi kepedulian dan keadilan sosial. Unwahas memiliki program studi ilmu politik, hubungan internasional, hukum, dan hukum ekonomi syariah. Kata orang, tanah kita tanah surga, tapi itu bukan mitos. Sebagai pemuda, kita memiliki peran untuk memajukan pertanian. Unwahas juga memiliki program studi agribisnis loh. Makasih, Pak. Nah, ini kita sedang berada di pelayanan penerimaan mahasiswa baru. Dulu aku daftar kuliah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast SMA 1 Demak. Kembali lagi bertemu dengan saya Khairul Rozak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol santai seputar dunia perguruan tinggi, karena sebentar lagi kita akan masuk musim perkuliahan, yaitu efektif bulan Juli. Maka kali ini untuk menambah referensi anak-anak SMA khususnya di Kabupaten Demak dan umumnya masyarakat di Indonesia yang mendengarkan channel ini bisa lebih tahu banyak referensi tentang apa itu perguruan tinggi, salah satunya yaitu Perguruan Tinggi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kita pada kesempatan hari ini kita menghadirkan narasumber bagian dari penerimaan mahasiswa baru, yaitu kampus Universitas Wahid Hasyim. Kita sapa dulu narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Luar biasa, senang sekali. Karena kalau kita sehat, kita mampu mengaktualisasikan pekerjaan kita secara baik, Mas ya. Semangat ya, Mas. Semangat. Iya. Kalau kita ini pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit mengulas tentang profil kampus Universitas Wahid Hasyim atau yang istilahnya kampus Aswaja. Betul, gitu ya. Iya. Betul. Karena tidak semua kampus itu kampus Aswaja loh, Mas ya. Iya. Kemudian sedikit profil mengapa anak-anak atau kelas 12 khususnya yang saat ini bangku di kelas 12 itu harus kuliah di Wahid Hasyim. Ada apa sebenarnya? Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya Denny dari Humas dan juga PMB Universitas Wahid Hasyim. Jadi ketika ngomongin tentang Universitas Wahid Hasyim itu menurut saya sangat luar biasa sekali, karena di dalamnya sangat majemuk sekali, Bapak. Banyak sekali hal-hal value-value yang baik, vibe positif yang mungkin teman-teman dari SMA 1 Negeri Demak ini semua juga bisa mendapatkan di sana tentunya. Unwahas sendiri adalah kampus swasta yang berdiri di sekitar tanggal 8 Agustus tahun 2000. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang usia, mungkin Unwahas merupakan salah satu kampus swasta yang masih muda di kota Semarang seperti itu. Tapi kiprahnya sangat luar biasa, Bapak. Untuk saat ini Universitas Wahid Hasyim sudah memiliki sekitar 9 fakultas dan juga banyak sekali belasan atau 21 untuk program studi yang mungkin teman-teman dari SMA 1 Demak ini bisa memilih di sana, Pak. Luar biasa. Kalau boleh tahu apa
fakultasnya aja, karena kadang kan kita pengen masuk di fakultas perguruan tinggi itu kan kita harus tahu, kita pastikan apa saja fakultasnya, kemudian prodinya apa saja dan seterusnya. Bagaimana peluang pasarnya, pekerjaannya seperti apa. Ini luar biasa Pak. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang apa saja itu banyak banget. Ketika teman-teman di SMA 1 Demak ini memiliki hobi mungkin terkait dengan kesehatan, kami ada, teknologi kami ada, terkait dengan politik, sosial kami ada, kesehatan, agribisnis, semuanya ada di Unwahas. Jadi kalau misalnya saya informasikan, ini ada beberapa program studi. Yang pertama adalah kedokteran. Ini kami sudah mulai untuk ada fakultas baru, tapi ada fakultas kedokteran juga. Ada kedokteran Bapak, luar biasa. Kami, nah itu, ini spesialnya dari Unwahas sendiri adalah memang kampus muda, tapi ini kiprahnya luar biasa. Bahkan di tahun 2016 adalah pertama kali Unwahas ini menerima dari mahasiswa-mahasiswa fakultas kedokteran. Jadi dari 2016 kami sudah menerima fakultas kedokteran tersebut. Jadi ini memang luar biasa sekali, dan saat ini terus berkembang dari mahasiswa-mahasiswanya sendiri dari fakultas kedokteran dan juga fakultas yang lainnya. Ini banyak banget yang meningkat dari tahun ke tahun. Jadi selain ada fakultas kedokteran, jadi kami ada masih di bidang kesehatan, kami ada farmasi Bapak. Oh, farmasi juga. Ya, farmasi juga ada. Yang hebatnya adalah barusan kemarin hari Minggu tanggal 9 Bapak Ganjar Rawoh dari Pemkot Rawoh ini meresmikan untuk peletakan batu pertama gedung farmasi Pak. Groundbreaking istilahnya ya. Betul, groundbreaking di fakultas farmasi tersebut. Ini Mas Adit, ini kita biar kampus Unwahas itu letaknya di mana sebenarnya? Nah, kalau untuk kampus Unwahas sendiri biar kami ada, gitu loh. Betul. Di Unwahas sendiri kami punya 2 lokasi Pak, lokasi yang sangat besar juga. Untuk yang kampus pertama kami ada di Jalan Menoreh Tengah 10, nomor 22. Jadi teman-teman bisa langsung aja buka di Google Maps, itu bisa. Kemudian yang paling besar yang saat ini kurang lebih ada 20.000 hektar. Kami sudah siapkan, itu ada di Gunung Pati, tepatnya di Jalan Manyaran, di Nongkosawit, Jalan Raya Manyaran Nongkosawit itu di Gunung Pati. Nah, saat ini sudah berdiri, ada fakultas kedokteran, kemudian juga ada fakultas pendidikan dan keguruan, dan juga sedang dibangun saat ini Pak. Kemarin sudah peletakan batu pertama itu oleh Gubernur adalah gedung Fakultas Farmasi yang saat ini memang sudah beroperasi di kampus 1 di Menoreh, yang rencananya nanti 8 bulan ke depan nih Pak, rencana untuk pembangunan gedung farmasi itu kita akan pindah di kampus 2 yang nantinya peralatannya jadi lebih canggih, kemudian juga lebih untuk komplit. mendukung proses pembelajaran farmasi tadi. Betul. Nanti satu gedung yang sangat luar biasa itu nanti akan terdiri dari 3 lantai, ada 14 kelas, ada 11 laboratorium farmasi yang sangat luar biasa, dan juga tentunya didukung dengan perkantoran dari farmasi tersendiri. Kalau tadi fakultas kedokteran itu 2016 sudah mulai operasi. Untuk penerimaan yang fakultas farmasi ini mulai tahun berapa ya? Kalau dari kedokteran 2016, kalau dari farmasi dari awal Pak. Memang dari awal. Dari awal ya, salah satu fakultas favorit. Favorit dan juga memang dari awal favorit masyarakat. Salah satunya adalah farmasi juga. Ini berarti hanya pindah lokasi ya, benar di kampus 2 tadi ya. Betul. Iya. Berarti setelah kedokteran, farmasi ada fakultas apa lagi Mas kira-kira? Ada fakultas kedokteran, ada fakultas keguruan, pendidikan sudah ada di kampus 2. Kemudian menyusul ada farmasi. Kemudian berikutnya tahun depan Pak, kalau farmasi udah selesai nih gedungnya ini akan dibangun fakultas teknik Pak sebelahnya. Padahal teknik juga sudah ada juga sebelumnya. Sebelum juga sudah ada di kampus 1 yang di Jalan Menoreh. Kemudian juga kita akan berencana kita akan pindahkan juga di kampus 2. Nanti ya itu kita akan menggunakan lahan yang kurang lebih lebarnya 20.000 hektar. Ya. Luas sekali Mas. Luas sekali Pak. Terus fakultas apa lagi Mas? Ada fakultas teknik. Fakultas teknik tersebut ada 3 prodi, ada teknik mesin, teknik informatika, dan juga teknik kimia, seperti itu. Kemudian ada juga agribisnis. Kemudian ditambah lagi ada FISIP, itu kami ada hubungan internasional dan juga ilmu politik. Salah satu alumni sini, SMA 1 Demak ini ada satu adik tingkat saya di HI juga, dan dia juga sudah berprestasi baik di internasional maupun nasional.
profesional, Pak. Luar biasa ya ternyata ya. Iya. Betul. Terus ada fakultas apa lagi, Mas? Kemudian juga ada fakultas ekonomi, Pak. Nah, ini juga menjadi salah satu favorit masyarakat pilihan mahasiswa ya. Ya, ada manajemen, akuntansi dan juga ekonomi Islam. Benar, dan juga nanti akan ada ilmu hukum di Fakultas Hukum. Ditambah lagi nanti ini yang bikin favorit juga adalah Fakultas Agama Islam. Oh iya. Ya, betul. Ikonnya ya benar ini Pak, ini nggak bisa terlepas dari FAI ya kalau Unwas ini. Ya, jadi kalau FAI ini Fakultas Agama Islam ini sendiri ada pendidikan agama Islam, kemudian hukum ekonomi syariah, dan juga pendidikan guru MI, PGMI seperti itu. Iya, Mas. Katanya itu kan ada banyak pemain PSIS betul, Malang. Betul. Itu katanya masuk di Fakultas Wakil Hasim ya? Betul. Itu fakultas apa sebenarnya? Di PJKR, Pak. Jadi fakultasnya FKIP, Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan. Kemudian untuk jurusannya sendiri adalah pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, Pak. Jadi betul. Yang mahasiswanya juga ada kaleng-kaleng juga ya? Nah, itu loh hebatnya, Tuhan. Iya, luar biasa ya. Jadi memang kampusnya masih muda, tapi mahasiswa juga nggak kaleng-kaleng, bener tuh, Pak. Banyak pemain kemarin saya dengar itu banyak pemain PSIS yang kuliah di Wakil Hasim itu. Betul. Hampir ada sekitar 4-5. Barangkali apa ya, Mas? Jadi barangkali menjadi motivasi pemain-pemain PSIS itu yang sampai menjatuhkan hati kuliahnya di Wakil Hasim itu kira-kira? Oke, yang pertama adalah memang sistem pendidikan kami yang memang sudah dibantu dengan tenaga pendidik yang memang sudah profesional ya Bapak ya. Kemudian juga fasilitas. Betul, fasilitas juga kami sudah siapkan, ada lapangan, kemudian juga ada seperti pondok juga di sana untuk pondok berasrama? Iya, asrama. Istilahnya boarding school itu ya? Iya, benar. Ada asrama juga di sana. Kemudian yang nggak kalah penting, teman-teman bisa gabung di PJKR Unwas itu juga ada beasiswanya, Pak. Nah, ini nih. Beasiswanya. Betul, beasiswa. Beasiswanya apa saja, Mas? Biar pemirsa podcast yang kelas 12 itu ya semangat, Mas. Betul. Kalau ngomongin beasiswa di Universitas Wakil Hasim ini adalah salah satu daya tarik ya Pak ya masyarakat untuk bisa menjatuhkan hatinya ke Unwas. Karena banyak banget beasiswa yang mungkin bisa adik-adik nanti pilih di situ. Untuk yang jalur penerimaan PMB di awal itu kita mengenal ada KIP, beasiswa KIP. Oh iya, KIP ya. Kartu Indonesia Pintar. Betul. Ya. Jadi di KIP ini kami menawarkan banyak sekali kesempatan dan besar banget kesempatannya untuk teman-teman bisa bergabung bersama kita di situ dan mendapatkan beasiswa KIP. Ini yang spesial sekali. Kemudian juga ada beasiswa Hafiz Quran untuk teman-teman yang mungkin hafal Quran. Nah, kalau boleh tahu berapa juz, Mas? Atau 30 juz atau berapa? Ada beberapa kualifikasinya, Bapak. Jadi kalau misalnya hafal 10 mungkin dapat beasiswa potongan UKT seperti itu. Kalau 30 juz mungkin bisa mendapatkan 50% pembayaran SPI dan sebagainya gitu. Itu nanti informasinya bisa diupdate di PMB. Gitu. Ya, gini paling tidak prolognya gitu ya. Betul. skill hafal Quran, Hafiz tadi ya dengan kualifikasi tertentu bisa tentunya dapat kesempatan juga ya betul. Kampus. Selain itu apa beasiswa lagi, Mas? Ada lagi kalau misal teman-teman sudah bergabung bersama kita. Oh, satu lagi Pak yang untuk jalur PMB, prestasi olahraga Pak. Prestasi atlet dan juga kesenian. Iya. Jadi prestasi tersebut ini juga bisa dikonversikan ke diakomodir juga ya, betul. Saat PMB tadi ya. Betul. Nah, betul. itu saat PMB, pasca PMB, Mas. Nah, ketika sudah masuk ke ongoing, Pak. Betul. Ya. Jadi kita sebutnya beasiswa ongoing itu juga banyak banget Pak, salah satunya ada PPA, kemudian juga ada beasiswa dari santri berprestasi juga ada, beasiswa Basnas Provinsi maupun juga dari Republik Indonesia juga ada, kemudian ada beasiswa infak dan sodakoh dari Prois, dan juga ada lagi beasiswa difabel untuk teman-teman yang difabel. Untuk penyandang disabilitas itu betul. Termasuk juga ramah disabilitas juga kampusnya ya. Ini luar biasa ya, banyaknya beasiswa yang bisa diakses oleh ngomong-ngomong Mas, jumlah mahasiswa yang biar kita tahu bahwa ternyata kampus Unwas itu tidak kaleng-kaleng juga. Berapa jumlah mahasiswanya saat ini? Jumlah mahasiswa saat ini kalau untuk di tahun 2021 aja untuk yang daftar itu sudah naik sekitar 20-25% Pak.
Mungkin saat ini untuk yang 2021 saja itu sekitar 1.500 sampai 1.750-an. Untuk yang mahasiswa yang 2021 saja nggih. Kemudian untuk totalnya mungkin sudah belasan ribu. Iya, pokoknya sudah, apalagi alumni sudah tersebar di seluruh Indonesia ya. Iya. Nah, Mas, ini kan tadi sudah kita bicara mengenai kampus, beasiswa dan fasilitas tadi dan sebenarnya kapan pendaftaran masuk di perguruan tinggi Unwahas ini? Di Unwahas ya Pak, untuk saat ini sudah kami buka per tanggal 2 Januari besok itu berarti sudah masuk. Januari kemarin itu? Iya, tanggal 2 Januari ini sudah kami buka di gelombang pertama Pak. Iya. Nah, kalau boleh tahu apa yang perlu dipersiapkan calon-calon mahasiswa baru ini? Biar kelas 12 ini kan masuk semester 6. Nah, ini biar punya persiapan gitu loh. Untuk syaratnya sendiri mungkin teman-teman bisa mempersiapkan terkait dengan raport kelas 3-nya Bapak, kemudian juga fotokopi KK, KTP dan juga biaya pendaftarannya saja. Gitu. Sebenarnya untuk pendaftaran di Unwahas sendiri nggak ribet Bapak sekarang ini karena kami juga gimana? Ya, gini, karena Unwahas sendiri sudah mengikuti perkembangan zaman juga, di mana sekarang memang eranya pandemi tidak juga. Perlu datang tidak perlu datang, nggak usah Pak. Kampus langsung aja dari rumah, dari manapun bisa langsung buka gadgetnya. Dari studio podcast juga bisa ya. Boleh Pak, langsung abis ini langsung buka aja laptop atau buka gadgetnya, pokoknya gawainya dibuka, nanti buka aja di www.pmb.unwahas.ac.id. Di sana informasinya lengkap sekali, jadi teman-teman nanti bisa via online, pembayarannya pun juga online, jadi gampang, nanti bisa pakai m-banking dan sebagainya, dan bisa diselesaikan di rumah. Nanti untuk semacam customer service dan lain-lainnya kami sudah siapkan. Gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong ini kan pemerintah kan rata-rata sudah hampir vaksinasi. Betul. Nah, termasuk di SMA N 1 Demak ini kan juga sudah mulai PTM 100%. Karena Demak ini kan sudah masuk level 1, ya kan? Nah, kalau di kampus Unwahas sendiri mulai rencana tahun ajaran baru besok gimana Mas? Iya, jadi kami untuk saat ini masih memfokuskan ke hybrid dulu Bapak. Nah itu salah satu yang tadi saya bilang bahwa Unwahas juga siap untuk menantang masa depan nih Pak ceritanya Pak. Nah untuk saat ini kita sudah memfasilitasi terkait dengan hybrid tersebut, baik teknologi dari rumah, pembelajaran dari rumah menggunakan e-learning dan sebagainya. Dan untuk kedepannya ini nantinya mungkin saat ini masih kita akan persiapkan dulu lebih matang lagi agar nanti teman-teman yang berkuliah di tempat kami akan lebih nyaman karena seperti yang diinformasikan tadi bahwa masyarakat semakin percaya dengan Unwahas, semakin jumlah banyak animo pendaftarannya juga semakin meningkat ya, dari tahun ke tahun, apalagi punya tanah yang luar biasa. Nah, untuk itu kami juga harus menyiapkan sarana prasarana yang memang harus lebih matang lagi agar nantinya adik-adik semuanya berkuliah di Unwahas ini lebih nyaman, Pak. Nah, untuk kedepannya sendiri kita pasti harapannya juga bisa 100%. Cuman sekali lagi terkait dengan peraturan pemerintah dan juga terkait dengan situasi agar semuanya aman dan juga tetap sehat, kita harus memperhatikan beberapa faktor tanpa mengurangi kualitas proses pembelajaran di Wakit Hasim. Betul sekali. Iya. Gitu. Nah, terus kemudian pengen begini Mas, saya di kampus Wakit Hasim itu kalau saya bermain ke sana, itu kan ada orang luar negeri Mas ya. Nah, apa ini kuliah atau apa main atau apa Mas? Ini kan, kok kampus yang baru dan kemudian kok mahasiswa mohon maaf kalau tidak salah paras Thailand atau mana itu? Iya, betul. Apa juga kuliah atau bagaimana? Bapak terakhir ke sana tahun berapa nih kira-kira? Kemarin pada waktu melakukan MOU kerjasama dengan Pak Rektor hari kapan? Desember kalau tidak salah. Desember ya. Tapi waktu itu tidak melihat, beberapa tahun yang lalu ngantar karena keponakan saya juga kuliah di sana. Iya, di Wakit Hasim. Ketemuan gitu loh. Ini bukan orang Semarang, bukan orang Demak, tapi kayaknya luar negerian gitu. Betul, memang kami merupakan salah satu kampus swasta yang mahasiswa luar negerinya itu banyak banget, Pak. Nggak cuman tadi seperti disebutkan ada Thailand itu paling banyak, paling daerah Pattaya kalau nggak salah ya. Di Thailand itu teman-teman banyak banget yang ke Unwahas. Kemudian juga dari Pakistan, Irak, Afghanistan itu juga banyak banget. Kemarin di HI Hubungan Internasional itu juga ada mahasiswa dari Tiongkok, Pak. Jadi
masyarakat luar negeri udah semakin betul, trust ya, betul, percaya betul, ya. betul. Iya, kemarin kalau misalnya nggak ada kendala di pandemi seperti itu, pandemi COVID dan lain-lainnya, mungkin di tahun 2021 juga akan semakin banyak banget. Karena Dani jadi tahu nih Pak, kemarin kan mahasiswa nih, sekarang jadi bagian humas nih. Jadi buka email humas itu yang masuk, yang meminta untuk masuk ke Unwas itu ternyata email-email dari luar negeri juga nih Pak, dari mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri yang calon-calon mahasiswa gitu betul ya? Calon-calon mahasiswa dari luar negeri yang mencoba untuk masuk ke Unwas. Mereka bertanya bagaimana syaratnya gitu. Nah, kira-kira apa Mas yang menjadi masyarakat? Nah, kalau Demak, kalau Jawa Tengah sendiri kan sudah dekat ya, bisa tahu. Tapi kalau luar negeri apa yang menyebabkan dan keistimewaan keunggulan dari Wakita SM ini? Iya, karena kami juga banyak sekali kegiatan-kegiatan internasional yang pastinya juga kita berkolaborasi Pak, karena sekarang zamannya kolaborasi. Bapak Rektor selalu menginformasikan bahwa kita harus berkolaborasi, saling menguatkan institusi. Betul, gitu. Jadi kami banyak sekali kolaborasi juga dengan pihak luar, pihak kedua dan sebagainya, untuk bagaimana teman-teman dari luar negeri itu juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mengenal Indonesia dan juga mengenal kampus hijau kita, keaswajaan ini yang kita bawa ini ke Unwahas. Karena banyak banget mereka juga yang tertarik dengan keaswajaan Unwahas ini tuh seperti apa gitu. Bagaimana pelaksanaannya kan gitu ya. Kalau boleh tahu masuk fakultas apa yang dari luar negeri rata-rata itu di Wakita SM? Rata-rata banyak sebenarnya, hampir rata Bapak. Atau merata gitu? Iya, hampir rata. Jadi karena kami juga ada hubungan internasional juga, anak HI, kemudian juga ada fakultas agama Islam juga cukup banyak, fakultas ekonomi juga ada, kesehatan. Nah, farmasi ini juga beberapa teman-teman dari luar negeri juga memilih farmasi Pak. Ya. Nah, tadi Mas Dani. Mas Dani ya, sorry. Iya. Karena tadi perkenalan kita cukup singkat. Mas Dani, tadi menyebut mengenai kampus tagline-nya adalah keaswajaan. Betul. Intelektual yang berkarakter. Iya, ya. Mantap. Nah, aswaja itu apa Mas sebenarnya? Bagaimana prosesnya dan bagaimana apa yang diinginkan dari proses aswaja itu? Oke, aswaja sendiri adalah ahli sunnah wal jamaah, tentunya paham dari NU yang kita bawa, karena kami juga kampus NU juga Bapak, betul. Jadi kampus Unwas itu kampusnya NU ya? Iya, betul karena dari namanya juga Wakita SM, beliau juga pendiri ya? Betul. Bukan pendiri ya? Putranya Abdurrahman Wahid, ya, mantan Menteri Agama. Oke, jadi ahli sunnah wal jamaah ini kita akan bawa menjadi nafas dari Unwas sendiri untuk berperilaku dan juga melakukan pendidikan di kampus kita tercinta Pak. Jadi aswaja sendiri ini kita juga diperkenalkan untuk menjadi pribadi yang baik, bukan hanya untuk di kalangan teman-teman muslim saja, tetapi bagaimana kita berarti untuk bertoleransi untuk teman-teman beda agama dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang Unwas ini Pak, dari nilai aswaja ini yang kita pelajari, yang kita sudah diberikan pendidikan ketika awal masuk ke Unwas itu, benar-benar kita diajarkan untuk bertoleransi. Bagaimana sih menjadi Indonesia, gitu. Bagaimana untuk menjadi Indonesia, dan Unwas ini adalah Indonesia kecil kalau kita bilang. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu ada ya? Teman-teman Papua juga ada, banyak di sana, menarik sekali. Dan juga dari teman-teman suku-suku yang lain. Agama juga hampir semuanya ada. Jadi tidak Islam ansih gitu ya? Betul. Kita Islam yang Nusantara seperti itu. Implementasi dari aswaja itu masuk di dalam SKS atau bagaimana? Jadi kami ada keaswajaan namanya. Masuk kurikulum? Ya, ada kurikulum juga. Jadi ada beberapa mata kuliah juga yang bisa diambil, itu keaswajaan. Kalau dulu Dani ketika masih masih jadi mahasiswa gitu, jadi mahasiswa, keaswajaan bisa 2 kali itu ada pendidikannya. Di awal-awal semester? Di awal semester, betul. Di awal semester itu sudah ada pendidikan keaswajaan. Pendidikan keaswajaan, ketika nanti ongoing ada mata kuliah keaswajaan. Gitu. Jadi sehingga nanti outputnya bagaimana kemudian bisa memahami nilai-nilai keaswajaan itu ya, termasuk mungkin salah satu tadi ya, toleransi, menghormati perbedaan dan yang ada dan seterusnya itu ya. Iya.
dan itu tidak dimiliki oleh fakultas yang kampus yang lain ya? Nah, ini Pak spesialnya Unwahas. Jadi ketika nanti lulus jadi dokter, ini adalah dokter yang aswaja. Bagaimana dokter yang bisa toleran, disiplin, nafasnya tetap nafas aswaja itu ya? Betul, karena kan semua lini itu bisa digunakan Pak aswaja itu. Jadi kan misalnya menjadi dokter pun juga bagaimana kita bisa memberikan hak-hak kepada pasien gitu. Ataupun juga misalnya mohon maaf kepada orang meninggal, kita berikan hak-haknya karena semuanya ada pendidikannya seperti itu. Jadi semua jadi bekal itu lengkap ya. Betul. Yang diberikan kepada mahasiswa ya. Iya. Jadi bagaimana kalau dia menjadi seorang profesi yang moderat ya, profesi yang toleran dan seterusnya karena ada bekal tadi. Ya. Nah, terus kemudian kita bicara mengenai kampus juga ya. Ini kampus yang sebenarnya yang paling favorit itu apa di Fakultas SIM itu? Kampus yang paling favorit fakultasnya. Fakultas paling favorit sebenarnya indikator favorit itu kan jumlah mahasiswa banyak. Kalau saya dulu waktu di kuliah di kampus ya fakultas tarbiyah lah ya, betul. Karena animo masyarakat animo mahasiswanya banyak. Kalau di Fakultas SIM ini kalau ngomongin terkait dengan kuota mungkin beberapa fakultas berbeda ya Bapak kuotanya. Cuman dari animonya masyarakat dari beberapa tahun terakhir ini sangat meningkat ketika kita berbicara terkait dengan fakultas kedokteran dan juga fakultas kedokteran, farmasi dan juga ekonomi di manajemen. Ini memang banyak menjadi salah satu favorit masyarakat untuk datang ke Unwahas dan juga fakultas agama Islam yang pasti Pak. Kalau fakultas agama Islam memang sudah terkenal gitu ya, sudah sangat terkenal sekali. Untuk fakultas yang lainnya mungkin hampir rata-rata semuanya favorit karena di tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan semuanya. Salah satunya adalah itu fakultas kedokteran, farmasi dan juga fakultas ekonomi. Nah, ini Mas, kalau boleh minta bocorannya Mas. Ini apa kan nih, Pak? Kaitannya dengan biaya. Oke, biayanya. Kalau orang itu kuliah di fakultas kedokteran ini kan identik dengan mahal Mas. Oke. Kalau di fakultas kedokteran Fakultas SIM terjangkau apa tidak Mas? Ini khusus yang fakultas kedokteran? Iya, khusus fakultas kedokteran ini biar karena tidak semua universitas itu juga punya fakultas kedokteran. Mohon maaf, kampus sebelah itu kan juga mahal Mas, ratusan juta. Gitu ya. Betul. Kalau di Fakultas SIM sendiri ini terjangkau biar SMA 1 Demak yang kelas 12 ini khususnya barangkali kalau tahu bisikan dari Mas Dani ini tertarik kan gitu. Oke. Ya. Benar. Karena tidak semua orang itu mampu membayar masuk di perguruan tinggi apalagi fakultas kedokteran. Betul. Nah, gitu, kalau memang ngomongin tentang fakultas kedokteran, salah satu fakultas yang eksekutif banget gitu ya Pak ya. Iya, tidak semua mahasiswa karena benar. Kalau saya lihat itu fakultas kedokteran rata-rata mobil semua. Iya, fakultas sosial, agama, jalan kaki. Ya kan motor. Kalau saya dulu jalan kaki Mas. Gitu. Oke, kalau di Unwahas sendiri saya rasa masih cukup terjangkau Pak dengan fasilitas gedung yang mewah, kemudian juga peralatan semuanya lengkap, laboratorium semuanya ada, baik laboratorium kering, laboratorium basah, kemudian juga guru besar yang disebut fakultas teman-teman fakultas kedokteran atau kadaver itu kita juga punya sendiri, jadi tidak perlu repot-repot kalau misalnya praktek kemana-mana, ruang teater kuliahnya, ruang kelas yang sangat luar biasa. Budgetnya nih Pak, budgetnya untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Unwahas untuk UKT-nya sendiri per semesternya cukup dengan 36 juta. 36 juta. Betul. Kalau ini untuk UKT-nya ya. UKT berarti satu semester 6 bulan itu Pak ya? Iya, 6 bulan betul. Kalau dihitung berarti satu bulannya berapa itu? Tinggal dibagiin aja Pak. Dibagi 36. Nah, selain UKT itu ada biaya lain enggak? Ada SPI. Oh, ya, ada SPI. SPI itu apa masuk ya berarti ya? Iya, SPI itu harganya sesuai dengan pendaftarannya. Jadi ada gelombang 1, gelombang 2 dan juga gelombang 3. Kalau gelombang 1 ini kan masuk gelombang 1. Ya. Nah, itu berapa Mas? Kalau gelombang 1 cukup dengan 250 juta aja, Pak. 250 juta itu nanti
sekali ya? Bisa dicicil 2 kali. Dicicil 2 kali. Betul. Selama dia menjadi mahasiswa. Betul. Kalau gelombang 2? Gelombang 2-nya 300 juta. Dan gelombang ketiganya 350 juta. Iya. Apa yang menyebabkan perbedaan SPI antara gelombang itu, ketiga? Ya itu SPI biar semangat daftarnya Pak. Karena kalau awal itu biasanya dapat diskon nanti ya. Betul. Juta lumayan kan ya. Betul luar biasa. Bahkan di Fakultas Kedokteran Rumah Sakit Hasyim ini kan kalau Fakultas Kedokteran kan identik dengan rumah sakit, Mas. Betul. Nah, bagaimana atau proses pembelajarannya dengan rumah sakit? Apa sudah punya rumah sakit, Mas? Iya. Karena biar pemirsa ini lebih mantap dan memastikan saya kuliah di Fakultas Kedokteran Hasyim ternyata juga penunjangnya juga bagus ya gitu. Betul. Jadi memang Pak, dari teman-teman Fakultas Kedokteran sendiri udah nggak bingung nih sekarang untuk belajarnya, karena memang ya itu kolaborasi itu terus digerakkan oleh pimpinan kami untuk bisa bekerja sama dengan rumah sakit besar baik di dalam kota maupun di luar kota. Itu yang pertama. Kemudian untuk saat ini Bapak sudah berjalan untuk pembangunan rumah sakit Wahid Hasyim sendiri. Sudah di lahan 20.000. Ya, betul. Jadi nanti selain ada beberapa fakultas tersebut yang tadi di awal sudah Dani sebutkan, di depan itu sudah ini sudah pembangunan sebelum farmasi ide sudah jalan untuk pembangunan rumah sakit Wahid Hasyim. Betul. Jadi di awal nanti akan ada klinik juga, kemudian juga dilanjutkan untuk menjadi rumah sakit yang besar juga Pak di situ. Berarti biar mantep kan gitu. Betul, ya, untuk menunjang ada rumah sakit perkuliahan juga. Betul. Biar bisa jadi nanti kalau ada fakultasnya kan tidak ada rumah sakitnya. Betul. Akhirnya kan efisiensi anggaran akan bisa lebih efektif kalau satu kampus. Beda kalau misalnya prakteknya di Tugurejo atau di Karyadi atau di mana kan gitu, Mas? Iya, betul. Berarti sudah tidak perlu ragu dan was-was. Sudah nggak perlu ragu, semuanya sudah dipikirkan, sudah disiapkan juga, sudah kami sediakan lah semuanya, Pak. Nah, untuk Fakultas Kedokteran itu karena kita ini kan favoritnya kan Fakultas Kedokteran, maka barangkali referensi yang dipahami oleh siswa SMA 1 Demak khususnya itu lebih banyak. Kalau di SMA 1 Demak kan juga banyak yang masuk di Fakultas Kedokteran. Kira-kira kalau di Fakultas Kedokteran Unwahas itu kira-kira ada enggak seleksi yang ketat atau bagaimana? Bahkan mungkin barangkali ada yang tertolak atau bagaimana? Benar. Jadi menariknya adalah Fakultas Kedokteran Unwahas yang baru kami dirikan, menerima mahasiswa baru di tahun 2016 ini Pak. Yang menarik di tahun 2021 yang biasanya nih Pak di gelombang ketiga ini masih kuotanya masih ada di gelombang ketiga, tapi di 2021 gelombang kedua aja udah hampir kita nolak-nolak. Kuotanya berapa, Mas? Kuotanya saat ini masih 50-an. 50 mahasiswa. Iya, mahasiswa masih untuk 50-an gelombang untuk satu angkatan. Iya. Berarti dibagi menjadi 3 gelombang. Betul. Karena untuk masuk ke Fakultas Kedokteran sendiri kan kami ada beberapa tes Pak, seperti tes psikologi dan juga tes akademiknya langsung dari calon mahasiswa tersebut. Nah, jika memang dirasa mampu kami nanti akan lanjutkan ke bagian administrasi seperti itu. Nah, ini kita ngomong panjang lebar kaitan dengan kampus. Sebenarnya tadi kita belum ngomong dengan susunan pimpinan tinggi Fakultas Hasyim. Pak Rektornya siapa ya sebenarnya? Pak Rektornya sekarang beliau Bapak Profesor Dr. Haji Muzakir Ali MA. Asli Demak. Ini yang saya suka nih. Beliau karena kita waktu menulis sana ternyata asli Demak. Kenapa? Iya, benar. Makanya tidak perlu ragu. Orang tua kuliahnya jadi rektornya orang tua juga. Betul, langsung ke Unwahas gitu. Ini kita ternyata sudah hampir 30 menit, Mas. Udah ya, Pak? 30 menit. Kira-kira Mas Dani apa yang ingin disampaikan kepada calon mahasiswa baru pemirsa podcast SMA 1 Demak ini, kira-kira yang menjadi closing statement dari Mas Dani sendiri? Saya mau ngajak untuk teman-teman semuanya, tentunya teman-teman dari SMA Negeri 1 Demak dan juga teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan podcast kali ini, kami mengajak untuk semuanya untuk bisa bergabung juga bersama Universitas Wahid Hasyim. Silahkan buka di websitenya di www.pmb.unwahas.ac atau langsung aja datang ke gedung dekanat. Nanti di sana kami akan melayani sepenuh hati, baik mau tanya-tanya dulu juga boleh Bapak. Jadi langsung aja datang di Jalan Menoreh Tengah 10 nomor 22.
Oke, Sudah. Ya, cukup lengkap Mas Dani kaitannya dengan informasi dan profil bagaimana kenal lebih dekat dengan kampus Universitas Fakir Hashim, kampusnya para juara. Ya, demikian obrolan santai kita pada pagi hari ini di hari Senin tanggal 10 Januari awal tahun. Kita membincang mengenai kampus perguruan tinggi khususnya kampus Universitas Fakir Hashim Semarang, sehingga bisa menjadi salah satu alternatif pilihan mahasiswa untuk bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel SMA N1 Official. Akhirul kalam, wawul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.